Ya, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel kita. Dan kali ini saya akan bicara tentang bisnis di media sosial yang memberikan keuntungan yang cukup maksimal untuk kita semua. Dan modalnya sangat minim sekali gitu ya. Kalau nanti saya bicarakan tentang modalnya saya akan bicarakan di belakang ya. Jadi yang penting kita paham dulu bisnisnya. Paham dulu alur bisnisnya seperti apa. Karena modalnya sangat kecil. Kenapa saya bilang sangat kecil? Modalnya untuk ikut serta dalam bisnis ini paling hanya 3 pak rokok ya, tergantung harga rokoknya. Ya 2 sampai 3 pak rokok saja. Nanti Anda bisa memiliki keuntungan 10% dari modal itu. Jadi minim sekali. Nanti saya akan bicarakan tentang modal ini di belakang. Nah, tapi yang sekarang kita akan sampaikan adalah tentang bisnisnya itu sendiri. Jadi begini, bisnis di media sosial sampai saat ini memang masih sangat menjanjikan dan sangat menarik gitu ya, karena hasilnya memang cukup besar. Media sosial itu ya bisa kita pakai platform YouTube, kemudian Instagram, Facebook, kemudian TikTok dan juga yang lainnya, vlog dan segala macamnya ya. Itu semua platform bisnisnya semacam itu. Itu yang nanti yang akan kita gunakan untuk mengelola bisnis kita. Nah, oke, itu yang platformnya. Tentang kontennya seperti apa gitu ya. Kontennya seperti apa atau isinya seperti apa? Karena kan YouTube tentu saja butuh isi atau konten. Kemudian juga Instagram, TikTok, semuanya butuh konten. Nah, kontennya apa? Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, kepada Anda yang ingin berbisnis, ini berkaitan dengan kegundahan kita tentang kesadaran masyarakat kita dalam bersejarah, dalam melihat atau memaknai nilai luhur dari masyarakat kita, dari leluhur kita yang terdahulu gitu ya. Nah, dari kegundahan semacam itu karena memang sangat minim, maka kita munculkan satu konten yang berkaitan dengan kesejarahan dan juga nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh leluhur bangsa kita. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, di antaranya nanti kita akan misalkan berkaitan dengan kebesaran Kerajaan Majapahit, maka kita akan munculkan lagi nilai-nilai itu. Kemudian juga nilai luhur tentang bagaimana religiusnya, bagaimana spiritualnya leluhur kita dulu, kita juga akan ungkap di situ. Kemudian kebesaran Sriwijaya, kebesaran Pajajaran, semuanya akan kita ungkap di situ. Harapannya adalah nanti kita punya generasi yang benar-benar punya kesadaran sejarah, punya kesadaran bahwa kita adalah bangsa besar yang punya nilai dalam diri kita. Karena nilai itu tidak akan pernah mati ya, mesti diturunkan dari generasi ke generasi. Tinggal kesadaran itu yang dibangkitkan lagi. Nah, bisnis ini akan meningkatkan lagi kesadaran masyarakat kita, kesadaran generasi kita yang mestinya punya daya juang, punya nilai luhur yang ada dalam diri mereka semua. Ya, kita yang sudah tua inginnya menanamkan gitu ya. Jangan sampai seperti kerajaan-kerajaan dulu yang lupa menanamkan nilai-nilai luhur itu sehingga jadi masalah gitu ya. Makanya kita akan tanamkan di situ. Jadi, selain bisnisnya, kita juga punya nasionalisnya. Jadi kalau kita mengutip Pak Khairul Tanjung yang mengatakan, ya selain di bisnis juga harus ada nasionalisnya, karena itu bersamaan gitu, tidak bisa dilepaskan. Selain bisnisnya juga ada kebangsaannya. Nah, itu yang kita ingin berbisnis di bidang itu gitu ya. Nah, dikelola oleh pengelola-pengelola yang sudah pengalaman di bidang media massa. Jadi akan dikelola sedemikian rupa. Oke, itu berkaitan dengan kontennya atau isinya gitu ya. Kenapa kita memilih sejarah? Karena itu ada kegundahan dalam diri bangsa kita. Seperti yang sekarang ini juga lebih menambah kegundahan itu, di berbagai media sosial itu muncul pengungkapan-pengungkapan sejarah, tetapi kemudian dimaknai berbeda. Jadi sebagai bangsa kita itu kan terdiri dari suku bangsa ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu kan satu kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa itu. Nah, sekarang ini muncul seperti ingin memecah belah bangsa kita lagi gitu ya.
Jadi memunculkan nilai sejarah tetapi ada keinginan seperti mengarah pada perpecahan. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Karena itu kita nanti akan munculkan bersamaan dari manapun itu dengan melihat nilai-nilai optimisnya sebagai bangsa gitu ya. Bukan sebagai perpecahan, tetapi sebagai kita sama-sama untuk bersatu menjadi bangsa yang besar ini. Karena pada eranya kita juga dulu pernah bersatu ya, pernah menjadi satu kesatuan. Sehingga mestinya itu yang diulang lagi. Nah, masalahnya kadang-kadang ya tadi dari tujuannya dulu. Apa tujuan pengungkapan sejarah itu? Apa tujuan mengungkap nilai-nilai luhur itu? Harus ditentukan. Jadi membuat generasi muda kita, generasi ke depan kita menyongsong 2045 benar-benar harus terlaksana ya, bukan sesuatu yang mimpi ataupun mitos atau hanya angan-angan, tetapi harus kita wujudkan dari sini, dari diri kita. Karena itu kita mengajak seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam bisnis. Kontennya seperti itu, meningkatkan, mengungkap nilai sejarah, tetapi untuk kebersamaan, bersatu. Jadi antara yang dari daerah Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, semuanya kita ungkap sejarahnya tapi sebagai satu persatuan, bukan sebagai pecah belah. Kelihatan betul isinya itu kalau kita mengajak persatuan dan kesatuan dibandingkan dengan yang pecah belah. Nanti akan kelihatan gitu. Nah, kita punya visi seperti itu, ingin mempersatukan bangsa ini lebih kuat lagi gitu ya dengan nilai-nilai luhurnya. Oke, itu dari sisi kontennya. Kemudian dari sisi permodalannya. Begini, karena ini sebuah proyek besar, selain dari sebuah bisnis, juga dilihat dari sisi nasionalisnya, kebangsaan, kesatuan, maka kita butuh sesuatu yang memang untuk modal kerja itu ya. Ada butuh komputer, butuh laptop, butuh kamera, butuh drone, kemudian juga butuh modal kerja yang lainnya. Nah, Anda yang sevisi dengan kami, dimanapun Anda berada, apakah di Jawa, di Indonesia, dalam negeri gitu ya, dimanapun lah, dari suku bangsa apapun, ataupun yang di luar negeri, karena banyak saudara-saudara kita yang berada di luar negeri ya. Kita ingin mengajak untuk berpartisipasi, membuat bangsa kita lebih bersatu lagi, membuat bangsa kita lebih punya nilai lagi dalam diri masing-masing anak bangsa ini, supaya kedepannya benar-benar bisa bersatu, seperti era Sriwijaya, seperti era Majapahit, atau malah sebelumnya gitu ya, bersatu. Nah, kita ingin mengajak berpartisipasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh modal kerja. Dan modal kerjanya kita batasi. Yang penting bisa kita pakai untuk menjalankan visi itu ya. Ini bukan aksi tipu-tipu yang miliaran rupiah, tidak. Tapi kita cukup batasi modal dasar atau modalnya yang hanya sekitar 250 juta. Bagi orang-orang tertentu tentu itu besar, tapi bagi sebuah perputaran modal kerja itu sangat-sangat minim sekali, apalagi kalau dibagi rata gitu ya. Karena misalkan kalau kita mendirikan radio bisa miliaran rupiah, radio FM itu miliaran rupiah. Karena pengalaman saya dulu, untuk bisa membuat radio yang FM yang benar-benar bisa diminati masyarakat butuh miliaran rupiah, nggak cukup 5 miliar gitu ya, butuh banyak. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi internet ini, maka kita hanya butuh 250 juta saja. Dan itu pun kita sebar. Jadi kalau saya tadi sampaikan di depan, modalnya hanya 3 pak rokok gitu ya. Kalau rokok tertentu mungkin 3 pak hanya 100.000. Jadi begini, kita membuka yang ingin berpartisipasi, minimal satu partisipasi itu adalah 100.000 rupiah. Nah, tapi kalau ada di antara Anda yang ingin berpartisipasi lebih dari itu, misalkan saya ingin 2 lembar, 2 nomor gitu ya, berarti ya 200.000. Kalau ingin 5 nomor ikut sertaan atau saham sebutannya begitu ya, 500.000 gitu ya. Atau Anda ingin lebih dari itu, penanggung semuanya 250 juta juga boleh, tapi modalnya tetap kita batasi hanya 250 juta. Ini hanya start awal ya, artinya kita nggak neko-neko, hanya butuh untuk kerja, yang penting kita bisa melaksanakan visi dan misi kita. Jadi begini, 1 lembar saham kita hargai 100.000 rupiah. Nanti setelah 1 tahun kita akan berikan keuntungan 10%
dari nominal yang Anda ikut sertakan. Ini masih logis karena kalau bunga deposito itu kan sekitar 8 sampai 9, sekian ya. Nah, kita berikan 10% dari modal. Jadi uang yang terkumpul itu akan kita putar untuk modal kerja, untuk peralatan, kemudian nantinya begitu setahun kita akan berikan keuntungan. Keuntungannya kita tetapkan seperti itu ya. Nah, itu untuk informasinya. Jadi kalau Anda ingin informasi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah ini ya, untuk informasi ataupun pembahasan yang lebih dalam lagi. Oke, itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Anda yang ingin berpartisipasi, silakan hanya Rp100.000 saja untuk satu nomor lembar saham saja. Nanti kita akan berikan keuntungannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua untuk meningkatkan semangat nasionalisme kebangsaan di generasi yang akan datang. Salam dan sukses selalu untuk Anda.